Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala nikmatis subh, ala nikmatil imani wal islam. Puji syukur alhamdulillah, pada subuh keempat bulan Oktober ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah, untuk mentadabburi Al-Quran, dan semoga senantiasa kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama golongan-golongan yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji tafsir At-Tanwir surah Al-Baqarah ayat ke-47, yang mana dalam surah Al-Baqarah ayat ke-47 ini Allah menceritakan tentang keutamaan Bani Israel. Ini sedang booming-boomingnya ini ya. Sedang hari ini menjadi pembicaraan internasional, karena hanya satu negara yang mana negara ini itu seolah-olah tidak ada takutnya dengan negara lain. Bahkan agresi yang dilakukan negara Israel ke Palestina sampai hari ini pun masih tetap berlangsung. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kemenangan, sehingga mereka memiliki kedaulatan, pengakuan terhadap negara, dan mereka memiliki ketentraman, keamanan, dan pastinya kesejahteraan bagi mereka-mereka yang hidup di dalamnya. Pada ayat Al-Baqarah ayat ke-47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat ke-47 ini Allah memberikan satu gambaran kepada kita semuanya, khususnya kepada kaum yang setelahnya atau umat Nabi Muhammad SAW, bahwa Bani Israel itu memiliki fadilah, keutamaan. Yang dimaksud Bani Israel ini bukan negara Israel ya. Bani Israel ini kaumnya Nabi Musa. Ini memiliki fadilah. Apa fadilahnya? Karena di dalam Bani Israel, anak Yakub, anak dari Nabi Yakub ini, di dalamnya atau di dalam dari keturunan Bani Israel ini
banyak dilahirkan nabi-nabi. Bahkan dari Bani Israel ini sendiri juga lahirnya seorang raja-raja yang telah memiliki kekuasaan atau telah memberikan, menguasai, menjadi penguasa atau menjadi raja-raja, khususnya dalam peradaban Islam. Nah, tapi masalahnya adalah mereka ini mengingkari atas nikmat itu. Keingkaran daripada apa yang telah diturunkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sampai-sampai mengkufurkan nikmat itu, Allah kemudian menegurnya. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, uzkur nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah atas nikmatku, kata Allah, alaikum, an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat itu kepada kalian, wa anni faddaltukum alal alamin. Dan aku juga telah memberikan satu keutamaan bagi kalian daripada kaum-kaum lainnya. Dikatakan dalam tafsir lain yang juga dirujuk oleh tafsir At-Tanwir ini, keutamaan itu adalah bima u'tu minal mulki war rusuli wa kutubi ala alami man kana fi dalika zaman. Fa inna likulli zamani aliman. Jadi ayat ini yang disebut dengan wa anni faddaltukum alal alamin, dan Allah telah memberikan keutamaan daripada bangsa-bangsa lainnya, itu adalah bima u'tu minal mulki, sebagaimana telah aku jadikan dari kaum kalian seorang raja. Warusuli, dan juga rasul-rasul dari keturunan kalian. Wal kutubi, dan juga kitab, yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat. Ala alami mangkana fi dzalika zaman, yang kemudian ada pada zaman di mana kalian dihidupkan. Jadi di zaman Bani Israel ini yang paling luar biasa, memiliki keutamaan. Dan keutamaan itu sampai-sampai disebutkan dalam ayat lainnya, dalam surah Ali Imran, yang kemudian dalam dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Ayat dalam surah Ali Imran ini sebenarnya memberikan satu gambaran bahwa kelebihan Bani Israel itu meskipun sebelum daripada keberadaan Nabi Muhammad, namun dalam surah Ali Imran ayat ke-110 itu memberikan sebuah penegasan bahwa meskipun Bani Israel itu dengan keutamaan yang telah diberikan raja dan juga seorang rasul dari dalam kaumnya serta diturunkan kitab, namun tetap umat Rasulullah yang juga memiliki kelebihan daripada mereka itu. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi, yang mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah.
walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Meskipun ada orang yang beriman dari ahlul kitab itu, mereka tidak lebih baik dari kalian. Maksudnya daripada umat Nabi Muhammad itu sendiri. Di sini ternyata ada sebuah spesifikasi yang menarik dalam ayat Ali Imran 110 jika digandengkan dengan Al-Baqarah 47. Bahwa dalam Al-Baqarah ayat ke-47 spesifikasinya adalah inni faddaltu alaikum allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Aku muliakan kalian di antara lainnya itu ternyata kemuliaan itu bersifatnya adalah duniawi atau bersifatnya adalah seperti jabatan, yakni dengan kerajaan menjadi raja itu sendiri. Terus kemudian juga di dalamnya adalah kerasulan dan kitab. Namun jika dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang tanha anil fakhsya'i wal munkar, ta'muruna bin nas, ta'muruna bil ma'rufi. Kelebihan daripada umatnya Nabi Muhammad itu adalah ta'muruna bil ma'rufi. Jadi mereka itu mengajak kepada kebaikan. Karena di dunia ini memang tidak ada satupun keindahan, kebaikan yang bersumber daripada kebahagiaan itu sendiri. Jadi orang bahagia itu karena mereka melakukan kebahagiaan, melakukan kebenaran maksud saya. Maka ta'muruna bil ma'ruf itu sebenarnya adalah sumber kebahagiaan. Tidak ada dalam kamusnya kehidupan orang yang mengajak kepada kejelekan itu menjadi bahagia. Jadi dengan persani mawon. Kalau ada tetangga kita, ada orang yang kemudian mengajak kepada kebaikan, itu kan sumringah. Sumringah niku napa? Nggih, seneng. Seneng tur nggih bahagia. Karena dengan mengajak kepada kebaikan itu, dirinya merasa memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Jadi ta'muruna bil ma'rufi itu tidak hanya kemudian mengajak kepada kebaikan yang notabene akan mendapatkan pahala semata, tapi juga akan mendapatkan kebahagiaan dari ajakan yang dilakukan. Berbeda ketika mereka melakukan hal yang sebaliknya, yakni mengajak kepada keburukan. Nah, berbeda dengan Bani Israel ini, sampai-sampai kemudian ayat yang selanjutnya itu dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsu an nafsin say'an wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadu minha adlun walahum yunsurun. Jadi karena keingkaran daripada Bani Israel itu, Allah kemudian memberikan satu informasi penegasan lagi. Hai Bani Israel, wattaqu yauma, takutlah kepada suatu hari, yakni hari itu adalah hari pembalasan, hari kiamat. La yuqbalu minha, tidak akan diterima di hari itu. Al-adlu, la yuqbalu minha wattaqu yauman la tajzi nafsu an nafsin say'an. Takutlah kepada hari di mana tidak akan diterima pertolongan orang lain atau pertolongan kerabat
pertolongan saudara, pertolongan bapak, ibu, an-nafsin say'a kepada yang lainnya, meskipun itu dalam bentuk syai'an itu dalam bentuk sesuatu. Misalnya diminta untuk membela. Ini ketika membaca ayat ini, jika kita renungkan, jangankan di padang mahsyar, jenengan nate ngerasakan gempa bumi nggih. Itu kalau gempa bumi sudah menggonjang-ganjingkan Roman misalnya, kinten-kinten kita itu panik atau menolong orang lain. Itu panik itu. Yang kita ingat bisa jadi setelah kita selamat. Loh, anakku jenduk di rumah misalnya. Itu perumpamaan hanya ketika ada bencana al-zalzala, yakni gempa bumi. Nanti pada tahun 2019 atau 20 itu sampai gedungnya Petro yang kemudian retak itu, yang ada di Bawean gempanya sampai di sini, itu seluruh yang ada di gedung itu lari semua tanpa kemudian berpikir ini teman dan seterusnya. Ternyata dalam sebuah kepanikan di dunia saja, kita ini tidak lagi berpikir orang lain. Apalagi ketika di padang mahsyar, di hari pembalasan, bisa jadi ketika kita orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa memberikan atau memikirkan yang lainnya. Ya, kita akan berpikir diri kita sendiri apakah selamat atau tidak di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuqbalu minna syafa'atun, di hari itu tidak akan diterima syafaat daripada yang lainnya. Seorang anak, dari seorang ibu, dari seorang ayah tidak bisa diterima di hari pengadilan itu. Wala yu'khadhu minha adlun, dan juga tidak bisa diambil dari mereka sebuah keadilan. Mungkin ketika di dunia seperti apa. Walahum yunsurun, dan mereka itu Bani Israel tidak ada yang memberikan pertolongan kepadanya. Jadi ayat ini satu memberikan gambaran yang sangat telak kepada Bani Israel. Kalau Bani Israel, kalau kamu ini sudah diberikan fadilah keutamaan daripada kaum lainnya, maka sebenarnya kamu itu jangan mengingkari. Dan ini juga peringatan hikmah bagi kaum muslim. Dalam kondisi tertentu, apabila kaum muslim sudah diberikan fadilah, diberikan keutamaan, baik itu makna secara luasnya adalah diberikan rezeki yang lebih, ilmu yang lebih, jabatan sosial yang strategis, maka tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hari ini ketika kita mengambil hikmah dari ayat ini, dari ayat yang Allah sampaikan untuk Bani Israel kepada umat-umat, kepada remaja khususnya. Ketika telah diberikan nikmat, mereka lupa. Mereka lalai terhadap nikmat itu. Bahkan diberikan kelonggaran waktu. Mereka tidak menggunakannya dengan apa yang telah diperintahkan. Saya tadi sebelum sampai sini itu mampir pom bensin. Ngantri untuk ngisi bensin. Nah itu di belakang saya itu ada 3 pemuda yang naik motor yang ya kalau istilahnya anak sekarang nggak lengkap itu ya. Motornya modifikasi itu loh.
Itu masih celana pendekan, terlihat sih masih dari, waduh, ini jam segini belum tidur kelihatannya. Nauzubillah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah, semoga apa yang saya sangkakan itu berbeda dari kenyataannya. Kemungkinan mereka, semoga aja mereka berbuat yang baik, maksudnya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini adalah bagian contoh dari makna luasnya ketika ada suatu kaum sebagaimana Bani Israel yang diberikan keutamaan, namun kembali dari keutamaan itu mereka itu justru malah menafikannya. Yang menjadi penting dari ayat ini adalah bahwa ketika sudah diberikan sebuah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mengingkarinya, ingatlah bahwa di hari kiamat itu kita tidak akan diberikan satu keadilan atau tidak diberikan syafaat dari yang lainnya kecuali kita bisa mempertanggungjawabkan kita sendiri. Bahkan dalam surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna arjulum bi'aidihim. Jadi di mana hari pembalasan yang tidak bisa kita mendapatkan syafaat dan juga keadilan dari orang lain. Karena mulut kita sendiri saja itu dibungkam. Al-yawma nahtimu ala afwahim. Mulut kita dibungkam. Dan siapa yang bersaksi? Ya, yang bersaksi adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Tanggal 25 Kamis Oktober kemana? Alhamdulillah kaki ini kemudian bersaksi menuju Masjid Kroman untuk sholat jamaah dan mengikuti kajian. Setelah itu ke pasar membeli pecel untuk anak-anak. Misalnya. Dan itu kita nggak bisa membayangkan nanti apakah kaki itu bisa berkata, loh jangankan kaki, dulu kita nggak pernah membayangkan jari-jari kita ini bisa berbicara. Hari ini jari kita bisa berbicara apa mboten? Bisa. Mulutnya nggak ngomong, jarinya ngetik. Gitu. WhatsApp nih loh Pak. Itu kan bicara itu. Saya di pasar beli pecel. Loh, mulutnya nggak bicara, tapi tangan berbicara dengan mengetik. Dulu nggak pernah kita bayangkan. Tapi bisa jadi ketika nanti peradaban sudah maju, kaki ini juga bisa bicara dengan menghentak-hentakkan, bisa kemudian dipahami, bisa keluar kalimat atau keluar suara yang bisa dimaknai oleh orang lain. Bahkan sekarang ditemukan yang sudah terbaru handphone itu nanti tidak lagi berguna. Justru nanti kebanyakan semua orang itu pakai kacamata. Jadi tinggal berkedip saja sudah selesai. Ini bisa dibayangkan ketika al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna bi'aidihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Jadi di hari pembalasan itu tidak akan diterima sebuah syafaat dari anak, dari putu, meskipun ayat lain mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tur dikatakan alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Ketika orang-orang beriman itu akan digandeng, diajak oleh dzurriyyatahum, digandeng untuk kemudian dzurriyyatahum biimanin untuk beriman. Mereka ini akan diajak pula untuk masuk surga tanpa sedikit pun dari apa yang dikerjakan oleh anak keturunan
mereka. Dalam surah At-Tur ayat ke-21 itu juga menggambarkan daripada kondisi di mana bukan syafaat, tapi apa yang dikerjakan oleh anak cucu kita, oleh keluarga kita dalam kebaikan-kebaikan seperti yang pagi hari ini dilakukan oleh panjenengan semuanya, itu bisa menggandeng keluarga yang punya inisiatif, punya istilahnya sumbangsi untuk keberadaan kita dalam menjalankan kebaikan. Contohnya, misalnya karena sudah sepuh diantar oleh anaknya, karena masih anak-anak dibiayai sekolahnya. Itu mereka akan wattaba'atsum, mereka akan digandeng oleh keluarga mereka itu dalam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh at-taqwa, kiranya demikian. Ini kelihatannya sudah ada yang glesak-glesik ngoten. Kinten-kinten sudah waktunya, tapi nggak apa-apa, monggo kalau misalnya ada yang bisa melanjutkan juga tidak ada masalah. Ini tinggal satu ayat lagi sebenarnya, tapi akan kita kaji di minggu depan saja. Jadi terakhir saya mengingatkan pada kajian pagi ini bahwa jangan sampai kita seperti Bani Israel yang telah diberikan keutamaan ilmu, keutamaan dari Bani mereka itu adalah seorang Rasul, keutamaan dari mereka adalah sebuah kitab, namun mereka mengingkarinya dan mereka sampai ditegaskan tidak akan ada penolong di hari kiamat. Semoga kita sebagai pribadi ini yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dimudahkan oleh Allah masuk surga, bersama-sama kita nanti bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrul minallah, fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.